Memakzulkan Mas Gibran itu gampang. Gampang. Asal mereka bisa membuktikan apa benar Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Tapi kalau mereka nggak bisa buktikan kalau Fufu Fafa ini adalah Mas Gibran, pemakzulan itu mustahil. Itu hanya hayalan mereka yang kalah pilpres saja kemarin. Dan itu adalah mimpi. Mimpi mereka. Udahlah, bangun. Bangun, tidur kalian miring itu. Sementara ini Mas Gibran tanpa cacat jadi wakil Prabowo Subianto. Kalau mau dimakzulkan, emang kalian maunya siapa sih? Pak Ganjar atau Pak Anies yang menggantikan? Ini kalau misalnya berlanjut terus Pak Mahfud, ini bahkan juga muncul di beberapa komentar di media sosial. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya menentuannya? Secara formal, kalau ini terjadi ya, misalnya pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Oke. Jadi presiden menyampaikan usulan kepada MPR dengan 2 nama yang disampaikan. Oke. Nah, 2 nama itu bebas oleh presiden. 2 nama bebas oleh presiden. Tapi kan sekali lagi itu produk politik nantinya kan. Hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track record-nya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah. Bisa jadi dengan masuk ke situ. Keseimbangan iya, politik agar ada keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu bukan dari luar. Kalau dari koalisi Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies tapi kan tidak ada partainya di koalisi. Sekurang-kurangnya belum ada lah. Kenapa AHY? Kemungkinan soal mudahnya dan soal kompetensinya ya kalau AHY. Iya. Mudah, kompetensi dan track recordnya belum tercemari kan gitu. Kalau dari luar PDIP partai terbesar. Kalau misalnya mau membawa Puan atau Ganjar atau Pram atau siapa gitu ya. Kalau itu konsolidasi dibangun konfigurasi baru. Tapi untuk menembus ke arah situ tidak sangat sulit secara prosedural, tapi bisa sangat mudah secara politik. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Sangat bisa, selalu terjadi sangat mudah. Iya. Kan tergantung pada 2 faktor tadi, si A partai ini, yang kedua Pak Prabowo. Artinya sekarang Pak ketika surat sudah dimasukkan, maka kan ada 2 nih, DPR dan MPR kemarin surat disampaikan Forum Purnaweran Prajurit itu. Oh, ini menarik teman-teman. Ini gambaran dari Prof. Mahfud MD yang menyatakan ada beberapa gambaran atau nama semisalkan loh ya, benar Mas Gibran itu dimakzulkan seperti itu. Tapi kan ya itu susah gitu loh untuk memakzulkan seorang pemimpin, presiden ataupun wakil presiden itu susah. Apalagi kalau alasan mereka untuk memakzulkan ya sepele banget, itu nggak bisa. Harus ada mencangkup beberapa kesalahan dari wakil presiden sehingga itu bisa dimakzulkan seperti itu. Ada beberapa nama yang tadi disebutkan oleh Prof. Mahfud. Salah satunya ada Pak Ganjar. Tadi disebutkan. Kita sudah tahu teman-teman, Pak Ganjar ini kan merupakan mantan calon presiden waktu itu. Entah kenapa di sini Prof. Mahfud memasukkan namanya Pak Ganjar. Atau gini aja deh. Untuk mengingat-ingat lagi, ada momen menarik ketika Pak Ganjar ini waktu nyapres kemarin rela ngontrak teman-teman. Iya, ngontrak di Jakarta. Rumah pribadi di mana? Rumah pribadi di Cibubur tapi udah saya jual. Jadi nggak punya rumah pribadi nih? Sekarang belum punya. Serius? Udah packing belum? Udah dong. Siap pindah ke mana? Ke arah barat berarti ya? Ke arah barat ya. Kita udah ngontrak. Oh nanti kontrak dulu sebentar. Ya di Jakarta ngontrak. Serius? Capres ngontrak?
Ya, nyala lagi katanya. Tapi saya mau lihat ini. Ini banyak banget apa buku tulis ya, krayon, rautan. Dikasih ke siapa Mas Ganjar? Anak-anak. Anak-anak. Jadi masih banyak loh ini. Ya. Kalau habis diisi lagi. Habis diisi lagi. Oke. Ya. Biasanya kalau ada anak cewek pakai ya. Dan ini ada sejarahnya. Dan ada orang yang ikut kerja dengan saya. Iya, iya. Dia bisnis buku alat tulis. Terus saya beli. Berarti dong paket kecil-kecil gitu. Untuk apa Pak? Mau saya bagi ke anak-anak. Jadi saya beli ke tas saya. Oh. Jadi dia bikin PNS. Iya. Kemudian dia kulakan, saya yang beli, dia pack up seperti ini. Sedih dong Mas ya. Kenapa? Ya melepas 10 tahun kebiasaan sehari-hari. Sedih. Oke, ini potret Pak Ganjar ketika Pak Ganjar ini mengakui beliau ini ngontrak teman-teman sewaktu jadi capres kemarin gitu. Ya sangat disayangkan gagal. Entah ini ngontraknya dilanjutkan atau enggak, saya juga nggak tahu nih ya. Atau mungkin teman-teman ada info kira-kira Pak Ganjar ngontraknya dilanjutin apa enggak gitu. Ini kan yang salah satu nama yang kalian pengen naikkan gitu ya. Tidak cuma Pak Ganjar saja, tapi ada nama yang tadi disebut oleh Prof Mahfud juga, yaitu namanya si Abah Anies. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang. Anies kan datang. Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Duh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Ini dibongkar sama pendukung Anies, bukan pendukung, mantan jubirnya Pak Anies waktu Pilpres kemarin. Terus kemudian ini dibongkar kalau Pak Anies ini pengangguran ternyata, seperti itu. Waduh, menarik ya. Mantan calon presiden kemarin setelah gagal dalam kontestasi kemarin, ternyata ada yang nggak tahu nih ngontraknya lanjut apa enggak, ada yang nganggur, ada yang apa lagi nih, atau ada yang lagi halo Le, kau masih nganggur kan? Pak Anies, Pak Ganjar bagi-bagi pekerjaan dengan Anies. Iya Le, emang kenapa Le? Kau mau nggak kerja di pabrik racun? Lumayan lo gajinya. Serius kau Le? Mau kali lah aku. Memang kerjanya di bagian apa Le? Bagian pencicip. Mau nggak? Salahku apa ya? Halo Le. Ini menarik sekali. Jadi di sini ada netizen yang mencoba menggabungkan Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Kelihatannya seperti sedang bertelepon seperti itu. Terus kemudian di sini ngebahas soal pekerjaan. Ya namanya orang nganggur kan bingung pekerjaan. Bahkan anak abah pun itu sudah banyak tuh mencarikan pekerjaan untuk abahnya. Contoh misalkan kemarin ada isu menterinya Pak Prabowo Subianto mundur. Cepet-cepet tuh. Cepat-cepat anak abah mengomentari dengan mengatakan, wah ini Pak Anies cocok nih seperti ini untuk mendapatkan posisi tersebut. Ya begitulah teman-teman cara mereka untuk mencarikan pekerjaan untuk abahnya seperti itu. Emang ya, kalau kita bicara soal sosoknya Mas Gibran, yang mana seringkali dituduhkan Fufu Fafa ini adalah Mas Gibran, mereka itu sampai detik ini belum bisa membuktikan apakah itu benar atau tidak. Sampai detik ini. Dan yang mereka terus teriakan adalah soal pemakzulannya Mas Gibran. Pertanyaannya, emang siapa sih kalau memang beneran dimakzulkan? Emang siapa gitu loh yang kalian mau untuk menggantikan Mas Gibran ini sebagai wakilnya Pak Prabowo Subianto? Orang-orang yang kita sebut tadi, dengan rekam jejak yang seperti itu. Dan apalagi Pak Ganjar ini punya track record juga, pernah ngomong, ya gimana ya? Ulangi. Pernah nonton video, ya tahu yang aku maksud ya.
Dan itu kayak dianggap biasa oleh Pak Ganjar ngomongnya di publik seperti itu. Itu waktu itu banyak mendapatkan serangan juga Pak Ganjar. Ya istilahnya blunder lah teman-teman. Blunder. Pak Anies pun juga sama. Orang yang membantu Pak Prabowo Subianto, orang yang dibantu Pak Prabowo Subianto sampai naik menjadi gubernur waktu itu, tapi ketika debat kemarin menilai Pak Prabowo Subianto dengan nilai 11 dari 100. Itu jelas menjatuhkan sekali. Dan sekarang ada nama itu yang diusulkan untuk menggantikan Mas Gibran. Wah, gimana menurut kalian teman-teman? Nah, kalau yang itu tuh apa itu Bang, untuk mengungkit-ungkit masa lalu kemudian seolah-olah itu harus, ini kan yang dimaksud untuk mengangkat ini kan supaya maksudnya Fufu Fafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufu Fafa Bang. Tapi dituduhkan ke Gibran dengan harapan pecah kongsi yang tadi itu Bang. Pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa Bang. Betul. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa Bang, karena nggak penting. Fufu Fafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014, 2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa. Nggak lebih bersih, nggak lebih baik kata-katanya, bahkan mungkin lebih jorok. Lebih buruk kata-katanya dibandingkan lebih brutal akun Fufu Fafa. Fufu Fafa ini entah siapapun itu mungkin sekarang udah jadi orang baik Bang. Karena mungkin sudah berhenti 5 tahun lalu, sudah berhenti 10 tahun yang lalu. Saya diundang juga tuh sama Fufu Fafa itu. Iya, mungkin sudah selesai dia. Iya. Dengan segala macam gejolak mungkin di masa lalu itu dia sudah selesai Bang. Nah, orang yang komentaran ini hari ini pun belum selesai dia Bang. Oke, ini pernyataan dari Bung Hasan Nasbi mengenai membedah soal Fufu Fafa yang acap kali jadi narasi-narasi mereka untuk menjatuhkan Mas Gibran. Tapi yang mungkin tidak kita sadari gitu ya. Bisa jadi Fufu Fafa ini merupakan alat yang digunakan orang-orang untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Iya, untuk memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran supaya pecah kongsi, supaya gampang untuk memakzulkan dan lain sebagainya. Iya kan? Seperti itu teman-teman. Delete akun Twitter saya. Betul. Karena kalau mau disisir pasti ketemu Bang ya. Iya, kalau disisir pasti ketemu tuh yang nggak ada apa-apanya lah Fufu Fafa itu. Iya. Kalau dibongkar-bongkar ya apa yang saya omongin di tahun 2014, di tahun 2019 itu Fufu Fafa nggak ada seujung kukunya gitu. Ini juga kalau tadi Bung Hasan Nasbi membongkar soal Fufu Fafa ini, kemudian Bung Hasan Nasbi itu membandingkan Fufu Fafa dengan postingan-postingan beliau waktu ada di oposisi lah, katakanlah seperti itu teman-teman ya. Ada di posisi tawan. Kemudian Bung Hasan Nasbi mengatakan, waduh kalau ini saya dulu di tahun 2004 ini jadi konten-kontennya ataupun postingan-postingan dari Fufu Fafa ini belum ada apa-apanya ketimbang Hasan Nasbi, yang bisa dikatakan
lebih jauh lagi, lebih dalam lagi cara Hasan Nasbi menyampaikan waktu itu seperti itu. Tapi yang aku juga heran teman-teman ya, orang-orang itu kan tetap mempermasalahkan soal fufafa. Sedangkan di luar sana ada loh orang-orang yang merasa sok suci gitu ya, merasa sok suci, menyinggung fufafa, sok-sokan kayaknya adabnya fufafa ini tidak baik, padahal dia sendiri itu lebih parah dari itu. Sering berkata kasar di sosmed, dibagikan, memberikan komentar kasar, kan seperti itu. Tapi mereka tidak mau mengakui hal itu. Mereka terus-terusan menyudutkan fufafa yang kita tidak tahu itu siapa. Dan Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. 2 tahun lalu Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaisang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Tapi kekayaan Kaisang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia muda punya 95 miliar? Waduh, ini tuduhan-tuduhan yang aku rasa ini asumsi mereka ya, yang mengatakan Mas Gibran tadi menerima dana. Pertama yang saya tanyakan, punya buktinya apa enggak? Karena kalau ngomong aja semua orang bisa ngomong seperti itu, tapi kalau tidak benar kan jatuhnya fitnah. Jadi kita tanya buktinya ada apa enggak. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika dipermasalahkan soal uangnya, Mas Kaisang dengan umur segitu kok bisa dapat uang segitu banyaknya? Bisnismen. Dia tidak punya, dia tidak cuma punya satu job saja, satu bisnis saja, tapi banyak se-Indonesia. Ya jadi wajar gitu loh kalau usia mudanya Mas Kaisang sudah mendapatkan penghasilan, uangnya sudah punya segitu banyaknya. Seperti itu. Toh dari dulunya kan Pak Jokowi pun juga bisnismen. Habis itu kakaknya Mas Gibran juga bisnismen. Lanjut ke Mas Kaisang juga bisnismen, seperti itu. Rosuryo dipenjara karena terbukti sebagai pemilik akun. Ya ngono ae, palang nang dipenjarano ae, kira tuman iki, pinter-pintere wong kok goblok. Wong pinter kok goblok. Wong pinter ya iso gawe contoh-contone. Wong cilik kabeh ora, wong pinter tambah goblok, melarat atine. Waduh. Melarat pikirane. Di penjara seumur hidup ya ora apa-apa, Pak. Aku ikhlas, Pak. Pak, aku ikhlas. Bung Roy gimana, Bung Roy? Udah siap? Di penjara kabeh awak-awake dipendem urip-urip ya gak apa-apa, Pak. Ikhlas aku wong kaya ngono dadi tukang fitnah wae. Ngarai rusuhe negara ae, nek dibuake kabeh wong kaya ngono kurang arah mari nek gak diresiki diberjerah, digejerah kabeh. Digejerah ya. Kaya ngono pinter tapi melarat atine, melarat pikirane. Waduh. Goblok iku krek jangkrik. Ini ada netizen, ada ibu-ibu yang mengatakan, udah kalau Roy Suryo mau dipenjara aja, Pak. Karena penyebar fitnah ini gak bisa didiemin gini aja terus. Tangkap aja, Pak, penjara aja. Kalau bisa seumur hidup, Pak. Gimana teman-teman kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.